Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hukum pelayanan adalah sangat jelas bahwa Tuhan bukan mencari orang-orang hebat. Jadi kalau orang merasa bahwa Tuhan pilih saya karena saya hebat, wah saudaraku, itu orang menghina Tuhan sama sekali. Itu orang, sorry untuk ngomong ini, buat saya kerasukan setan. Kenapa? Karena siapa kita sih sampai kita bisa bilang bahwa Tuhan pilih saya karena saya hebat, Tuhan pilih saya itu karena saya baik, Tuhan pilih saya itu karena saya benar, Tuhan pilih saya itu karena saya mencari Tuhan. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Buat saya orang-orang seperti itu kan hanyalah orang-orang yang mencari sensasi, orang-orang yang sedang mainkan psikologi massa supaya banyak orang terkelabui, supaya banyak orang mengagumi. Wah, ternyata Tuhan aja kagum sama dia, ya kan? Saya ini kata Tuhan orang yang paling baik, ya kan? Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, jujur saja sama diri sendiri. Janganlah kita memakai psikologi massa untuk menipu orang di dalam pelayanan, untuk mendatangkan kekaguman buat diri kita sendiri. Kita ini ada untuk memuliakan Kristus. Janganlah arahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kekaguman untuk diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena hukum pelayanan itu jelas bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang hebat, namun Tuhan mencari orang-orang yang mau dibentuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Kita hebat bukan untuk menunjukkan kepada dunia betapa saya ini hebat. Karena saya hebat Tuhan kagum sama saya, karena saya hebat Tuhan pilih saya, karena saya hebat Tuhan pakai saya. Terbalik, karena Tuhan hebat, saya yang tidak ada apa-apanya ini, karena Tuhan hebat, saya yang bukan siapa-siapa ini dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Berarti yang Tuhan cari yang pertama, mereka yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Oh, bukan hanya mereka yang terus mau paksa Tuhan untuk mendengar. Dia Tuhan dengar doa saya, iya kan? Ada banyak orang bangga sekali, saya minta ini Tuhan dengar, saya minta ini Tuhan dengar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan bangga ketika Tuhan mendengar. Jangankan Tuhan mendengar, sebelum kita ngomong aja Tuhan sudah tahu yang di dalam hati kita. Gak usah bangga kalau Tuhan mendengar doa kita, tetapi kita bangga kalau kita boleh dengar-dengaran sama Tuhan. Karena apa? Kita bukan siapa-siapa, tetapi justru karena kita dengar-dengaran sama Tuhan, maka Tuhan membimbing kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Yang kedua yang Tuhan cari adalah mereka yang tidak mencari nama atau tidak mencari keuntungan. Itu sebabnya selalu saya bilang pelayanan bukanlah ladang untuk mencari uang, pelayanan bukanlah ladang untuk membangun karir. Oh, pelayanan bukan untuk berkompetisi siapa yang lebih besar. Orang-orang yang memancing kompetisi dalam pelayanan untuk berkata saya lebih hebat dari dia, oh saya lebih maju, saya lebih mampu, saya lebih disayang Tuhan. Buat saya ini adalah orang-orang yang tidak mengerti inti pelayanan. Dia pindahkan dunia dagang ke dalam pelayanan. Saudaraku, engkau jahat di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, bukankah Kristus pernah menegur murid-muridnya waktu murid-murid bertanya siapa yang terbesar di antara kami di dalam kerajaan sorga nanti. Kristus marah dan berkata, barang siapa mau terbesar, dia harus berani menjadi hamba. Tuhan mencari orang-orang yang tidak mencari nama, tidak mencari keuntungan, tapi
dia melayani karena menyadari Tuhan terlalu baik. Jadi ingat, yang pertama Tuhan mencari mereka yang mau dengar-dengaran. Yang kedua, Tuhan mencari mereka yang tidak mencari nama dan keuntungan. Yang ketiga, yang Tuhan cari adalah mereka yang memiliki jiwa untuk menolong dan siap berkorban. Makanya Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya adalah orang-orang yang tidak mencari keuntungan sendiri, tapi mau menolong orang lain, mau pikul salib, mau sangkal dirinya, mau menolong dan mau berkorban. Yang seperti ini akan dipakai Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat yang Tuhan cari adalah mereka yang menyadari kasih dan anugerah Tuhan yang dahsyat. Sehingga kalau kita berbuat sesuatu buat Tuhan, kita berbuat sesuatu buat orang lain, kita melakukan segala kebaikan, intinya cuma satu: kita sadar bahwa kita orang berhutang, kita nggak punya apa-apa. Semua yang kita punya datang dari Tuhan. Dengan apakah kita dapat balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kecuali kita hidup sepenuhnya hanya bagi Dia saja. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak pandai bicara. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Musa dipakai Tuhan walaupun dia seorang yang tidak pandai bicara. Karena Tuhan bukan mencari orang hebat, namun orang-orang yang mau dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang tidak pandai bicara, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 mulai dari ayat yang ke-10. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan. Lihat kan, Tuhan marah kepada Musa bukan karena Musa tidak pandai bicara, tetapi karena Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa tidak pandai bicara. Namun kemudian persoalannya bukan tidak pandai bicaranya menjadi masalah, tetapi ia menutup pintu mujizat. Sehingga dia berkata, udah jangan pakai aku Tuhan, aku memang gak pandai bicara. Tuhan jelaskan, dia bilang tidak Tuhan, pakai aja yang lain. Sehingga Tuhan akhirnya memakai Harun. Dan kemudian kalau kita pelajari, ada begitu banyak masalah dalam pelayanan Musa. Kenapa? Yang ditanggungkan, yang harus Musa pikul. Kenapa? Karena kesalahannya ini. Sehingga Harun memberontak kepada Musa. Bahkan beberapa kali ada persoalan-persoalan yang sangat serius karena persoalan Harun dan Musa ini. Jadi dari sini kita bisa belajar ada prinsip-prinsip Tuhan memakai hidup seseorang. Saya catat di sini minimal ada 4 prinsip utama Tuhan dapat memakai seseorang. Yang pertama, Tuhan memakai seseorang berdasarkan kemauan orang tersebut. Sebab Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi ingat ya, bahwa seorang dipakai Tuhan bukan karena sekedar ya Tuhan pokoknya harus, tidak. Tetapi seorang dipakai Tuhan jujur itu berdasarkan kemauannya, kapasitasnya. Makanya Alkitab jelas bilang bahwa masing-masing dipakai sesuai dengan kerelaannya. Jadi Tuhan memakai seseorang berdasarkan kemauan orang tersebut. Sebab Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Lihat Wahyu pasal 3 bilang apa? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, barang siapa
siapa mau aku akan masuk. Makanya Alkitab bilang banyak yang dipanggil, sedikit terpilih. Siapa yang terpilih? Orang yang meresponi sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi prinsip Tuhan memakai seseorang, Tuhan memakai seseorang berdasarkan kemauannya, kemampuan orang tersebut. Sebab Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Yang kedua, Tuhan memakai seseorang yang mau diperlengkapi dengan karunia dan senjata Allah. Tuhan gak butuh orang-orang yang hebat, yang pintar, yang luar biasa, tetapi mereka yang mau diperlengkapi dengan karunia dan senjata Allah. Kalau orang cuma mau mengandalkan kekuatannya sendiri, ujung-ujungnya akan menjadi troublemaker di dalam pelayanan, akan menjadi sumber masalah. Tetapi kalau dasarnya kita mau diperlengkapi dengan karunia dan senjata Allah, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Makanya waktu Yesus naik ke sorga, Yesus pesan kepada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini di loteng atas Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Tuhan mau perlengkapi kita dengan karunia dan senjata Allah. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari prinsip Tuhan memakai seseorang, bahwa Tuhan memakai seseorang dalam ukuran hati dan penyerahan diri, bukan otak dan kemampuan serta pengalaman pribadi, tapi dengan ukuran hati dan penyerahan diri. Waktu hati kita bersih, maka sejauh itu Tuhan bisa pakai kita. Waktu kita berserah total, sejauh itu Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, prinsip Tuhan memakai seseorang, Tuhan memakai seseorang setelah dilatih dan diprosesnya terlebih dahulu. Tidak ada orang bisa dipakai Tuhan sebelum dilatih Tuhan. Makanya Alkitab bilang orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Bukan berarti tidak boleh apa, karena belum dilatih. Sementara pelayanan itu sendiri adalah peperangan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk melayani Tuhan dan berkata, Tuhan aku siap, perlengkapi aku dengan karunia dan senjatamu, sehingga hatiku bersih dan penyerahan hidupku sepenuhnya kepada Engkau, sehingga Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita dilatih, kita diproses, sehingga kita dipandangnya layak bagi kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Oh, kuasa mujizat, anugerah kuasa-Mu yang sempurna akan terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang merasa ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan sehingga merasa tidak mampu melayani, Bapak hamba doa dalam nama Yesus, sehingga kami tidak menutup pintu mujizat. Kami percaya sekali kami berserah dan beriman, Kristus akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami dilatih, kami diproses untuk berkenan dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.